Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian? Kakak harap kalian sehat dan juga semangat ya. Karena sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Sebelum itu, yuk kita menari dan bernyanyi untuk Tuhan. Let's go! Selamat pagi adik-adik semua. Wow, berjumpa lagi dengan Kak Putri. Kakak senang banget bisa berjumpa dengan kalian semua. Kakak semangat banget karena pagi hari ini kita akan kakak online seperti biasa. Gak kerasa ya, minggu ini, di hari Sabtu ini, sudah minggu terakhir di bulan Maret, kita akan membahas tema The Relation Series. Wow, di mana di kisah-kisah sebelumnya kita banyak sekali belajar. Kita belajar bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Kak Putri ingin menyemangati kita untuk terus membangun hubungan yang baik dengan sesama kita dan yang paling utama membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, minggu lalu kita belajar tentang kisah Nuh dan air bah. Bagaimana Tuhan sempat marah. Tapi sebetulnya Tuhan sangat mengasihi kita. Apa buktinya Kak Putri? Buktinya adalah Tuhan masih memikirkan keluarga Nuh dengan meminta Nuh membuat bahtera sehingga keluarga Nuh bisa selamat dari air bah dan banjir besar yang meliputi seluruh bumi. Kisah minggu ini masih berlanjut dari kisah minggu lalu loh adik-adik dengan tema The Relation Series. Gak kalah seru dan gak kalah menarik karena firman Tuhan selalu luar biasa. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dengan sikap yang baik dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan.
kakak pimpin dalam doa ya semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita sangat semangat, kita bisa bangun pagi, kita bisa mandi, bahkan hari ini kita ada di depan layar untuk mengikuti KKK online service. Berkati Bapa supaya kita bisa fokus mendengarkan firman-Mu dan kita bisa belajar untuk semakin menjadi anak Tuhan yang mau terus mencintai firman-Nya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami serahkan doa ini ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, kisah kakak yang akan kakak bawakan dari firman Tuhan, kakak ambil dari buku Kejadian pasal 11. Kalian penasaran? Judul dari kisah hari ini adalah Menara Babel. Wow, dari judulnya aja udah keren ya. Kita simak terus ceritanya. Pada zaman dahulu kala, dari seluruh bumi adik-adik, hanya ada satu bahasa atau satu logat saja. Kalau sekarang kan ada banyak bahasa tuh, seperti bahasa daerah contohnya. Ada bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, Papua, dan lainnya. Tapi zaman dahulu pokoknya tuh ya, hanya ada satu bahasa saja dari seluruh bumi. Bayangin ya adik-adik, semua bersatu dengan satu bahasa. Suatu hari orang-orang pergi ke arah timur dan mereka menemukan sebidang tanah, yaitu tanah Sinear. Nah, tanah ini itu luas sekali adik-adik dan datar. Kalau kita bayangkan mungkin seperti lapangan bola tapi lebih luas lagi. Karena tanah ini adik-adik, orang-orang itu berpikir untuk menetap dan tinggal di situ. Akhirnya mereka mulai membangun rumah untuk tempat tinggal dan membangun tempat-tempat lainnya untuk melanjutkan kehidupan mereka setelah peristiwa air bah. Dan dalam hal ini juga muncul ide dari orang-orang ini loh adik-adik. Kalian tahu nggak idenya apa? Idenya gini. Yuk kita bangun kota dengan menara yang menjulang sampai ke langit. Dan kita mencari nama supaya kita tidak terpisah selama kita di bumi. Nah, orang-orang itu mau untuk membangun menara itu. Mereka ingin membangun menara setinggi langit. Bahkan mereka juga ingin membangun menara itu sampai ke surga. Waduh, gak kebayang ya setinggi apa menaranya. Karena menurut mereka dengan cara inilah mereka jadi tidak terpisahkan selama mereka ada di bumi. Setelah itu mereka terus-menerus bekerja keras dan bekerja sama untuk membangun menara ini. Sampai suatu hari hasil dari kerja keras mereka terlihat adik-adik. Menara ini terbangun dengan amat tinggi. Sampai-sampai orang-orang menjadi sombong dan mulai melupakan Tuhan. Hal ini membuat Tuhan sedih dan Tuhan sadar bahwa hal ini akan menjadikan orang-orang jatuh ke dalam dosa dan mulai melupakan Tuhan lagi. Pada akhirnya, kalian tahu apa yang terjadi? Tuhan menghancurkan menara itu. Dan Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Sehingga mereka tidak bisa berbicara seperti biasa lagi. Karena bahasa mereka terpecah belahkan. Dan karena peristiwa inilah kota ini disebut dengan kota Babel. Kenapa disebut kota Babel? Karena disinilah Tuhan mengacau balaukan bahasa-bahasa manusia. Dan karena itulah sekarang banyak sekali suku, adat, dan banyak sekali bahasa. Karena peristiwa di kota Babel ini. Seperti contoh ada adat Jawa, bahasanya juga Jawa. Kak Putri belajar bahasa Jawa, mungkin adik-adik di rumah ada juga yang belajar bahasa Jawa. Atau ada juga yang bahasa daerahnya Batak, atau mungkin Manado, atau mungkin Cina, atau bahasa yang lainnya. Dan sangat banyak bahasa yang ada di dunia sekarang ini. Tapi tahu gak sih adik-adik, kita belajar apa hari ini? Kita belajar hal yang sangat penting. Bahwa Tuhan tidak suka saat kita mulai sombong dan mulai melupakan Tuhan.
Tuhan ingin kita fokus dengan hidup yang benar, yaitu menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun, bukan mementingkan keinginan diri sendiri atau mengandalkan kekuatan sendiri. Bekerja sama itu bagus, mampu melakukan pekerjaan yang lain itu juga bagus, tapi kita perlu lihat lagi, apakah yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan atau justru membuat kita lupa akan Tuhan. Contoh dari kesombongan apa sih Kak Putri? Kakak kasih contoh ya, salah satunya. Yang pertama, misal adik-adik belajar dengan giat, lalu adik-adik mendapatkan nilai yang sempurna atau bagus. Terus adik-adik bilang ke orang-orang, oh ini karena aku pintar, oh ini karena aku berusaha. Itu salah satu contohnya. Contoh yang kedua, misalkan adik-adik habis dibeliin mainan yang bagus atau sesuatu yang baru, tapi orang lain gak punya. Terus adik-adik pamer ke orang lain. Contohnya kayak gimana tuh pamer? Pamer yang dimaksud adalah seperti ini. Kamu punya gak barang ini? Aku habis beli loh, dibeliin sama papaku. Kamu punya gak mainan ini? Ini keren banget loh, kamu gak punya kan? Padahal itu bisa saja menyakiti orang lain. Sedangkan Tuhan ingin kita membangun hubungan yang baik sesama kita. Selain itu adalah bentuk kesombongan, itu juga bukti bahwa kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi kita mengandalkan diri kita sendiri. Kakak ingin menyemangati adik-adik untuk punya kerendahan hati dan terus mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri. Coba bayangin ya, kalau misal adik-adik udah belajar dengan giat, malam udah belajar, pagi udah belajar, dan udah siap nih untuk ujian. Tetapi pada akhirnya Tuhan tidak memberikan kesehatan karena mungkin adik-adik tidak bergantung kepada Tuhan. Akhirnya adik-adik tidak bisa ikut ujian. Segala sesuatu di dunia ini tidak selalu kita bisa miliki. Banyak hal yang tidak kita bisa kontrol loh adik-adik. Banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi Tuhan bisa kendalikan semuanya. Kakak ingin terus menyemangati adik-adik dan mengingatkan bahwa Tuhan selalu ada untuk kita dan bahwa kita perlu terus belajar untuk rendah hati dan berdoa supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang terjadi di hidup kita setiap harinya. Kakak semangat banget karena kalian bisa dengerin firman Tuhan yang luar biasa hari ini sampai selesai. Kalian hebat banget, kalian bangun pagi, terus kalian ikut Zoom, kalian bisa merespon firman Tuhan, kalian taat kepada orang tua, pokoknya kalian semua hebat. Sampai berjumpa di minggu depan dengan kakak yang lainnya mungkin, tapi pasti juga berjumpa dengan Kak Putri. Akhir cerita, kakak akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kita boleh mendengarkan firman Engkau yang sangat luar biasa. Kita belajar Bapa bahwa kita harus punya sikap yang rendah hati, bukan sikap yang sombong. Karena Engkau tidak suka saat kita sombong dan mulai menyakiti hati orang lain atau bahkan menyakiti hati Engkau. Ajar kami Tuhan untuk kami terus menjadi anak yang takut akan Engkau dan terus mencintai firman-Mu. Kami mengucap syukur sekali lagi. Dan setelah ini kami akan menari lebih semangat untuk Engkau karena kita mau menyerahkan semua semangat kita dalam tarian kita. Berdoa supaya acara ini bisa selesai dan besok atau minggu depan kita bisa bertemu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa minggu depan. Church, Jesus is the Savior of your soul. Everybody sing. You know that I love you.
much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up only for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang begitu luar biasa. Kakak percaya ya, setiap di antara kita sudah mendengarkan firman dan juga belajar sesuatu. Nah, kakak ingin mengingatkan lagi bahwa lewat lesson tadi, kita belajar kalau kita itu perlu memiliki kerendahan hati ketika kita itu mau membangun hubungan dengan Tuhan. Selain itu, kita juga belajar untuk menerima bahwa Tuhan itu sangat berkuasa di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kakak ingin ingetin ya, jangan jadi sombong, seolah-olah kita itu nggak butuh Tuhan, kayak orang-orang yang ada di Menara Babel. Nah, kakak juga ingin mengingatkan bahwa di hari ini, ketika ibadah sudah selesai, kakak juga ingin menutup hari ini dengan doa. Yuk adik-adik, kita berdoa. Kakak pimpin dalam doa ya. Mari kita tutup mata kita dan juga kita lipat tangan kita. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan pada pagi hari ini, sehingga kami bisa mendengarkan firman tadi yang sangat luar biasa. Kami bisa juga memuji, menyembah Engkau, menari Tuhan, dan juga kami bisa belajar banyak hal Tuhan. Bagaimana kami belajar menjadi anak-anak Engkau yang ingin membangun hubungan dengan Engkau harus memiliki hati yang begitu humble, dan juga kami bisa menyadari betapa berkuasanya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, bantu supaya setiap daripada kami tumbuh menjadi anak-anak yang tidak sombong dan selalu ingin mendekatkan hati kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, see you adik-adik.